Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini kita mau unboxing satu paket yang besar ini ya. Karena di sini dituliskan tanpa video unboxing, komplain atau retur tidak diterima. Ya, mudah-mudahan nggak sampai komplain, mudah-mudahan nggak sampai retur ya. Paket ini sudah berhari-hari dinanti, belum kunjung juga datang karena kan sampai batas waktu estimasi yang ditentukan itu sudah kelewat tanggalnya. Jadi sudah beberapa hari lebih dari tanggal estimasi yang ditentukan. Sebelum kita unboxing, kita lihat-lihat dulu ya ini paketnya. Untuk packingnya, ini packingnya besar karena ada beberapa produk di dalamnya. Di sini terlihat sudah jebol, nih bolong ini. Mudah-mudahan tidak berpengaruh terhadap isi produknya. Dari bawah tidak ada yang jebol, di sini cuma satu ini tadi. Nah, kalau penyok-penyok ya biasa. Mudah-mudahan tidak membuat produknya itu jadi rusak. Karena saya juga males sebenarnya mau komplain mau retur-retur, maunya ya sekali jadi itu ya, karena prosesnya nanti juga memakan waktu kalau mau retur ataupun komplain ya. Sebelumnya kita hitung dulu tulisan di sini ada berapa paket di dalamnya ya. Paling atas ada satu dinamo pencuci dinamo wash ya, kemudian di bawahnya dinamo spin, di bawahnya ada gearbox, di bawahnya lagi ada pulsator, kemudian di bawahnya ada knop mesin cuci multi, kemudian di bawahnya ada switch selektor pembuangan, kemudian di paling bawah ada seal pengering semua merek 14 ya, 14 ring 14 ya, bukan 14 biji. Saya mau beli banyak tapi coba dulu satu hasilnya seperti apa. Kalau bagus nanti ya mungkin bisa dipakai untuk langganan. Kalau bagus murah. Oke, langsung saja di unboxing. Tidak ada rekayasa ya, ini belum di unboxing ya, di video kan nanti sampai selesai. Mudah-mudahan cukup memorinya. Ya, sudah terlihat di sini ada brandnya ini ya. Oke, kita buka dulu. Paling atas ini ada knop pembuangan ya ini. Kok knop sih? Timer untuk pembuangan. Jadi ini sering saya gunakan untuk mengganti di Polytron yang baru ataupun yang lain. Saya pakai juga di yang lain bisa. Untuk menggantikan Polytron yang baru itu mudah rusak. Saya ganti model seperti ini, yang model lama lebih tahan, lebih awet. Ini ya, Tins, mereknya Tin. Jadi pengalaman pakai yang Tin lumayan awet. Ini ada seal pengering 14 ring 14 ya. Ini ada tulisan 14 nya, kemudian oh ya ini besinya, dan di sini ada tulisan Tins di dalamnya. Kemudian ini ada pulsator. Sebelum pulsator kita buka yang ini dulu. Ini bagus ya, semua dikasih bubble wrap, plastik lontong-lontong. Anak saya suka ini, nanti diletus-letusin. Ini knop multinya saya pesan banyak karena harus banyak biar bisa dapat harga murah. Oke, ini bagus juga, seperti yang saya pakai biasanya ya. Terus knop multi
untuk mengatasi knop-knop yang susah dicari, kita ganti knop multi. Oke, kemudian di sini ada pulsatornya. Ini kok copot ya? Ini mereknya apa? Tins juga di sini ya, Tins. Ada tulisannya Tins di sini. Memang ya pulsator yang model seperti ini, ininya gampang protol, gampang lepas. Ini gampang lepas ini ya. Ya apa-apa. Ini pulsator tin berapa milimeter lupa kemarin. Dan yang di bawah ini ada sekat lagi. Ini sekat. Nah, ini dia ada gearboxnya. Tins juga di sini. Oke, tins ya. Ini agak tergores sedikit karena kan ditaruh barengan dengan ini apa, dinamo. Ya nggak apa-apa lah. Ini saya pesennya untuk Polytron, dan ini bener untuk Polytron karena di apa ya, deskripsi produknya itu Polytron, tapi video yang ditampilkan dalam promonya itu SAP. Salurnya itu ketika saya tanya katanya sama ya, sama-sama gearbox tapi beda. Oke, pas ya, beda antara SAP dan Polytron ya, mirip-mirip lah tapi beda. Tingginya itu berapa mili itu beda ya, beda berapa mili. Walaupun dipaksakan, kalau terpaksa nggak ada mungkin bisa, tapi lebih baik jangan. Kalau untuk Polytron ya dikasih untuk Polytron, kalau untuk SAP dikasih untuk SAP. Mereknya Tins, tapi kok kayak agak lain ya, tapi bener ini Tins. Mungkin KW keberapa gitu ya. Di sini ada tulisan C, itu ya. Karena jarang memperhatikan sih, biasanya di sini C, di sini B. Apakah mungkin huruf tersebut mewakili dari kualitas? Saya juga nggak tahu. Ya mirip sih, seperti yang dipakai biasanya. Oke, kemudian kita buka untuk dinamonya. Ini dinamo wash atau pencuci. Nah, di sini ada tulisannya Tins Washing XD 135 atau 135 watt 10F. Oke, kita keluarkan dulu. Nanti untuk dinamonya kita coba ya, kita coba untuk dihidupkan. Kemudian yang satunya adalah dinamo untuk spin YYG 60 atau yang seri 60 watt. Tins di sini. Ini yang warna kuning ya. Bodi kuning, kalau washingnya itu body slipper. Body silver. Oke. Tutup dulu sini. Oke, kemudian kita coba ya, videonya tidak di skip ya, jadi biar nanti real. Tidak ada editan. Oke, itu saya persiapkan dulu untuk alatnya. Ini sudah ada 2 kapasitor, tidak iklan ya nih, walaupun ada mereknya di situ. Sekarang kita coba untuk yang
pengering dulu atau washing dulu. Washing. Kita kasih bendera di sini biar kelihatan nanti muter atau tidak ya. Ini ada benderanya ya. Kelihatan nggak sih? Oke. Kita pasangkan dulu kapasitornya. Ini ya, kapasitor pengering. Merah, hijau. Kalau tin yang untuk polytron itu biasanya merah hijau. Walaupun di sini dikasih bisa polytron, bisa sub ya. Tapi di atasnya untuk polytron. Kalau lebih nggak mau ribet, enak ya. Polytronnya untuk polytron, yang sub ya untuk sub. Tapi kalau terpaksa darurat adanya itu kabelnya blondet ini yang untuk nyoba. Ini ya. Kalau pemula jangan ditiru ini ya. Ini untuk tes saja. Nah, ini untuk tes. Ini yang dilakukan yang sudah terbiasa atau tahu caranya seperti ini, dipegang seperti ini kalau yang tahu caranya, atau bengkel, untuk bengkel. Oke, saya coba dulu nih ya, colokannya kok habis. Colokan sini set, muter ya, kelihatan ya, nih mutarnya ke kiri. Untuk polytron, spin polytron atau spin umum biasanya mutarnya ke kiri. Kalau yang sub itu biasanya ke kanan. Biasanya. Sekarang kita coba yang ini. Washing atau pencuci. Pencuci itu ya untuk cuci ubah-ubah. Kita kasih bendera dulu biar nanti muter atau tidak itu kelihatan dalam video. Nanti kelihatan muternya itu pelan. Walaupun di sini udah kenceng itu kelihatannya pelan. Oh iya, tadi lupa ya, kita kasih ini ya, kita kasih ini. Apakah sama atau tidak? Di situ tertulisnya 1,3 ampere. 1,3 ampere. Oke, ini kita kasih kapasitor sesuai ya, kapasitornya ya. Ini 10 mikro di sini dan ini juga 10 mikro. Nah, sesuai bawaannya. Kuning dan abu-abu itu ciri khas dari warna kabel washing polytron. Untuk saat ini nggak tahu, untuk saat nanti kan berubah atau tidak juga tidak tahu, itu kan tergantung pabriknya. Di sini kita taruh di sini ya, kita orang ya. Oh, mudah-mudahan terlihat. Ini ya, ini ampernya, ini benderanya, ini dipegang dengan kuat. Tapi dipegang kabelnya ya, bukan yang terkelupas ya, yang ada isolatornya. Hanya dilakukan oleh yang sudah terbiasa atau sudah tahu caranya. Yang belum tahu jangan mencoba seperti ini. Ini untuk pembuktian saja, untuk unboxing produk ini. Unboxing produk ini permintaan juga dari sellernya ya. Muter ampernya. Di sini tertulisnya 2 ampere ya. Jadi ini tidak sama dengan yang tertera di labelnya, ini 2 ampere. Oh, turun. 1,9 ampernya, 1,9. Oke, kita cabut. Karena ini washing atau pencuci, kita balik yang satunya. Ini tadi mutarnya ke kiri ya. Lihat dari benderanya itu mutarnya ke kiri. Kita balik, harusnya muter ke kanan.
Nah itu dia. Untuk yang muter ke kanan itu 2 ampere, masih turun. Apakah sama berhenti di 1,9? Nah di sini 1,75. Kalau yang tadi 1,9 ya, yang muter ke kiri. Ini 1,75. Oke, alhamdulillah semuanya berfungsi dengan baik. Kalau untuk keawetan ya tidak tahu, belum dicoba. Kalau biasanya memang yang sering saya pakai merek ini ya. Merek ini bukan berarti mengatakan merek lain tuh tidak baik. Ya nggak tahu, karena yang sering dipakai tuh merek ini. Memang banyak menggunakan merek-merek dari brand Teens ini di beberapa produk, mulai dari ini tadi, apa itu, sumber buang, kemudian gearbox dan seal pengering. Tapi memang kalau dari karetnya dan juga plastiknya itu bagus untuk Teens. Cuman besi di tengah atau busing di tengah itu sedikit lebih tipis daripada satu merek yang lain. Pernah pakai karena kehabisan yang tin, pakai merek lain itu besinya lebih tebel, tapi karet dan plastiknya ini masih bagus yang tin, gitu ya. Mungkin itu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Anget ya ini, ya wajar lah dipakai ya. Oke, itu semua sudah. Kalau biasanya sih bagus merek tin. Kalau yang ini nanti awet atau tidak, ya tidak tahu. Karena belum dicoba, baru ini ya, beli lewat online. Kok lihat itu mereknya merek seperti yang biasa dipakai, kok lebih murah. Apa gara-gara ini bulan Desember ini lagi banyak promo di marketplace-nya, atau memang betul-betul murah, juga tidak tahu. Pokoknya ini murah ya dibeli, itu aja. Nanti awet dan tidaknya ya mudah-mudahan awet. Kalau nggak awet kan ya kasihan untuk usernya, customernya. Mudah-mudahan awet, karena kita ya sudah berusaha membeli merek yang berusaha membeli yang bagus menurut kita biasanya. Ya bukan berarti ini merek ini yang terbagus, ya bukan, tapi biasa pakai merek ini tuh menurut kita bagus gitu loh. Kalau untuk dinamo sebenarnya merek apapun, kalau dia standar sesuai, misalkan untuk mesin cuci yang kecil cuman 7 kilo atau berapa ya, kita kasih yang kecil itu berani, yang wattnya kecil gitu ya. Misalkan ini 135 watt, untuk 7 kilo 8 kilo masih berani lah tuh. Kemudian kalau yang lebih besar 9 kilo ke atas ya kita kasih yang lebih besar, yang 150 watt itu cucinya. Kemudian yang keringnya yang kasih 80 watt ke atas gitu. Kemudian yang kedua, penyebabnya itu harus dihilangkan atau dihindari. Kalau pengering biasanya penyebabnya gearbox bocor, seal bocor, dan juga semut kecil-kecil. Nah itu kan, kalau semut kecil-kecil itu yang ngatasi kan usernya. Kalau gearbox sama seal itu kan harus diperhatikan dari bengkelnya. Kadang-kadang semut kecil-kecil itu tidak tahu ya, dia makan atau gimana, nyatanya masuk ke dalam dinamo di sana dan dinamonya mati. Kalau dibongkar
gulungannya itu memang putus gitu loh, ada yang putus, entah dimakan semut itu atau kenapa, nyatanya di sana banyak semutnya. Dan juga sering juga di kabel, kemudian di saklar pintu, kemudian di timer, di dalam timer itu sering semut. Tidak cuma satu semut ya, tidak cuma satu macam semut, ada yang semut kecil-kecil. Kalau yang semut kecil-kecil biasanya kabelnya tuh nanti terkelupas seperti kayak dimakan, tapi dimakan atau tidak ya nggak tahu. Jadi hanya melihat dari segi fisiknya. Kalau semut yang besar-besar hitam itu biasanya masuk ke timer, dia menghalangi pin konektor dalam timernya, dan pada akhirnya tidak mau nyala. Tuh. Jadi penyebab-penyebabnya di antara lain seperti itu. Yang utama ini dinamo pasang sesuai ukuran. Kalau untuk 10 kilo ya kita kasih yang wattnya besar atau yang lebih besar. Biasanya carenya lebih tebal. Kalau untuk yang kecil dipasang kecil nggak apa-apa. Itu kemudian jauhkan dari air. Maksudnya jauhkan dari air, untuk nyuci kok jauhkan dari air. Yang membuat dia bocor kayak gearbox, seal itu harus diperhatikan. Memang seal ini cuman murah, kecil, tapi kalau ganti seal harus bongkar total. Itu yang sering bengkel-bengkel males itu ada lah, enggak semua ya, ada bengkel yang males bongkar cuman ganti seal. Pada akhirnya dinamonya pengering mati, ya cuman diganti dinamonya aja, sealnya nggak diganti. Ini masih mandi setiap hari mandi air setiap hari ya nggak akan tahan, mati juga nanti beberapa bulan, bahkan nggak sampai bulanan mati juga. Jadi yang penting itu penyebabnya itu diatasi dulu, kering. Jadi ya jauhkan dari jangkauan kering, harus kering dan kering dan tidak lembab di tempat situ ya. Nah itu maka insya Allah nanti akan lebih awet. Walaupun sudah di atas itu ya pasti akan rusak juga, tapi jangkanya lebih lama. Biasanya seperti itu. Yang penting penyebab-penyebabnya itu diminimalisir atau diatasi dulu biar peralatan ini awet. Kemudian kalau tips gearbox biar awet, ya agak awet lah. Jadi masa usianya itu lebih lama. Untuk ini terpengaruh terhadap usernya. Biasanya ini dari pengalaman biasanya ya, kan ada gearbox yang dipasang di tempat A berapa tahun masih awet, dipasang tempat B berapa tahun sudah rusak. Ternyata cara mencucinya juga berpengaruh. Yang usianya lebih cepat rusak tadi, yang pertama penggunaan lebih sering, itu nggak bisa dihindari kalau penggunaan lebih sering, tapi bisa diminimalisir dengan cucian ya, atau pakainya dicuci itu lebih di bawah dari airnya. Maksudnya airnya itu lebih tinggi sedikit dari itu ya, dari cucian. Karena kalau airnya lebih sedikit nanti agak berat dan juga berpengaruh kepada ini, gigi di dalam ini. Yang paling terpengaruh adalah ini, gigi ini. Kalau dia airnya itu tidak lebih banyak dari cuciannya, nanti giginya di sini akan cepat merotoli dan juga berpengaruh ke gearbox juga. Ya bisa terpengaruh dia kalau terlalu berat itu ya cepat rusak. Kemudian yang paling berpengaruh adalah di sini. Kemudian ini kalau untuk yang strength ya, biasanya orang nyebutnya fan belt ya, sebenarnya bukan fan belt. Fan belt itu kan karet untuk kipas ya. Untuk fan belt biasanya belnya itu, kalau yang ini kan yang M, kalau yang A itu kan besar. Kalau terlalu kenceng, terlalu manteng, bahasanya di sini manteng, itu gearboxnya juga cepat rusak. Oke, sampai di sini dulu. Ini tadi hanya video unboxing kok sampai kemana-mana. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Jadi ya tidak usah retur, tidak usah komplain.
maunya seperti itu langsung oke. Sampai di sini dulu video kali ini, mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.